dan kita akan mendengarkan apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan RHK kita, untuk menyempurnakan RHK kita yang nanti akan dilanjutkan ke RTL, dan baru nilai refleksi saya lakukan. Nah, untuk ini di sekolah kita ada CGP, ya, ada CGP 2 orang, yaitu Bu Bisa dan Pak Jo. Nah, hari ini kita coba melihat materi berbagi praktik baik tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Mendalam materi tentang budaya positif akan disampaikan oleh CGP kita. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang saya muliakan, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini dalam pelaksanaan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Dan agenda acara hari ini sudah saya susun. Yang pertama, pembukaan tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian pembacaan doa, kemudian penyampaian materi serta tanya jawab dan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan penutup. Selanjutnya salawat dan salam jangan lupa pula kita sajikan kepada Rasulullah SAW yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu sudah menemani kami dalam acara senjata ini. Kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, yang beristimewa kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Delima yang alhamdulillah semuanya insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan agenda kita, yang pertama pembukaan tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian membacakan doa. Berarti pertemuan kita pada hari ini kita awali dengan sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya penyampaian materi. Jadi sebelum saya masuk ke dalam pemateri, saya ada membuat kesepakatan kelas ya. Sebenarnya kesepakatan kelas ini memang hal yang wajib ataupun sering kita lakukan di ruang pembelajaran ketika kita memasuki ataupun bertemu dengan siswa di kelas. Ya, jadi saya di sini juga membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan, kemudian peserta menghormati pembicara ataupun peserta lain. Yang ketiga, etika berbicara, dan yang terakhir kebersihan kelas. Kira-kira ada yang perlu kita tambahkan, Ibu-ibu? Ada yang perlu kita tambahkan? Salah penulisannya saja. Baik, ya, berarti ini kita sepakati karena tidak ada tambahan. Kita masuki dalam presentasi materinya. Nah, sekarang untuk memfokuskan kita sebelum kita masuk ke dalam materi, karena ini kan jam siang. Jadi di sini saya awali dengan ice breaking untuk menetralkan suasana. Di sini ada sebuah gambar ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menerka ataupun menebak jawaban dari gambar yang ada di slide ini. Ini ada 4 benda. Yang pertama, mangkok mie ya. Ini bisa jadi mangkok, bisa jadi mie. Yang kedua ada benda ataupun huruf E. Kemudian yang selanjutnya ada tas, dan yang terakhir adalah kotak yang di dalamnya ada rupiah. Berarti artinya itu adalah uang. Nah, di sini yang ada bantuannya adalah di tas itu S-nya tidak dipakai. Kira-kira jawabannya apa?
Ini mangkok mie mungkin yang dipakai adalah mie ya, ditambah dengan N menjadi mie. Kemudian tasnya S dihapus jadi minta. Di dalam kertas ini kan adanya rupiah. Rupiah itu kan mata uang kita. Jadi ini jawabannya adalah minta. Wah, baik ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik. Jadi pemaparan saya pada kesempatan kali ini adalah tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 10, tempat tugas di SMA Negeri 1 Delima, dan juga aksi nyata yang saya buat ini juga berada di ruang guru SMA Negeri 1 Delima. Baik, bahan yang ingin saya bahas tentang budaya positif itu konsep intinya ada 8 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dasar-dasar kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berarti dari 8 poin yang ada di slide presentasi ini, mungkin ini akan saya bahas ya satu persatu. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu definisinya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila ya. Mungkin saya yakin sebagian dari Bapak Ibu sudah mendengar apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi kita diharapkan semua bisa menerapkan ataupun bisa menciptakan siswa ataupun peserta didik di sebelah kita supaya mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini yang sering terjadi ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari 4 ilusi ini mungkin kita semua pernah berpikir setidaknya ada satu ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Dan ini banyak kejadian di sekolah-sekolah. Banyak guru yang mengontrol murid, misalnya kamu harus menyelesaikan tugas ini, kalau misalnya tidak selesai tepat waktu maka nilai kamu tidak akan tuntas ya. Itu kan ilusinya guru mengontrol murid. Tapi ketika kita menerapkan filosofi pendidikan sesuai Ki Hajar Dewantara, ilusi tersebut mungkin akan berubah, yaitu dengan cara menuntun murid untuk mencapai dan berkreasi sesuai dengan kemampuannya ya. Selanjutnya, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Ini penjelasannya, kalau di stimulus respon ini realitas dan kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrol itu realitas ataupun kebutuhan itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Ini penjelasannya seperti ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu pernah melihat suatu permainan yang menjelaskan di sana ada tulisan 3 tambah 4 adalah 1. Ya. Kalau pemikiran guru matematika itu salah, ya. Karena kita semua berpikir sama bahwa 3 tambah 4 sama dengan 7, bukan 1, ya. Namun setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kadang dia menjawab sesuai dengan konteks ataupun keadaan yang berlaku. Dia bisa saja menjawab 3 tambah 4 itu 3 hari tambah 4 hari sama dengan 1 alias 1 minggu, ya. Itu mungkin kurang lebihnya penjelasannya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yaitu tidak bisa Bapak Ibu, ya. Kita memaksa orang untuk supaya dia berpikir sama dengan kita. Rambut boleh sama kita, namun pikiran itu tidak sama, ya. Untuk teori kontrol, ya, namun kita bisa mengontrol. Kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia sukses mereka. Dan yang keempat, untuk stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada dasarnya setiap perilaku seseorang, kalau dia melakukan keburukan, itu pasti dinilai salah oleh orang lain. Namun ketika kita bawa ke teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini hal yang sangat miris ketika misalnya ada seorang pencuri, ya, kemudian dipukul massa. Padahal ujung-ujungnya dia mencuri terpaksa karena untuk mencari sesuap nasi untuk anaknya. Namun karena kita berpikir keburukan itu adalah kesalahan, maka jadilah artinya penyiksaan massa, ya. Walaupun memang pencurian itu salah, namun kita bisa kan menghakimi dia sekurang-kurangnya. Kita tanya dan kita kita tanya tujuan dia. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kan sebenarnya dalam kehidupan kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, ya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Selanjutnya, poin kedua adalah disiplin positif, ya. Di sini disiplin positif definisinya adalah salah satu karakter yang harus dimiliki setiap peserta didik yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan karakter disiplin proses pembelajaran. Jadi nanti dari disiplin ini, output yang kita peroleh dari siswa, dia bisa menghargai waktu dan dia juga menghargai kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kemudian disiplin berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kemudian yang terakhir, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini berbicara tentang disiplin. Ini karakter disiplin kita tanamkan terhadap peserta didik biasanya kepada siswa-siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, ya. Jadi di sana kita tidak langsung menghukum mereka dengan memberi hukuman. Misalnya dengan berlari mengelilingi lapangan voli sebanyak 5 kali.
Tapi di sana kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati, bagaimana cara kita menjelaskan ataupun menanamkan karakter disiplin kepada peserta didik yang dalam tersebut. Kemudian poin yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Definisi di sini yang saya buat sesuai dengan kutipan dari Diana Goset. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi berbicara tentang motivasi, kita sebagai guru harus pintar-pintar memberikan motivasi kepada peserta didik kita, baik itu melalui bahasa maupun melalui inspirasi yang sejalur dengan pendidikan. Jangan menceritakan inspirasi kepada peserta didik kita, misalnya inspirasi orang sukses, namun tidak sesuai dengan jalur pendidikan. Itu jangan pernah kita ceritakan kepada peserta didik kita, karena mereka akan berpikir, dia saja tidak sekolah, dia terbukti sukses juga. Itu tidak boleh kita ceritakan, ya. Jadi sekurang-kurangnya carilah cerita yang berinspirasi sejalur dengan pendidikan. Misalnya cerita Imam Syafi'i, ya, bagaimana perjalanan beliau menempuh mencari guru dengan dengan proses waktu yang dalam waktu yang sangat panjang dari satu guru ke guru yang lain. Kalau kita ceritakan inspirasi yang tidak sejalur pendidikan, maka pikiran mereka akan sangat mudah terinspirasi dengan cerita seperti itu. Sekarang kalau kita perhatikan siswa kita menyata cerita, kalau kita cerita ada misalnya kita buat dua pilihan, ini cerita orang sukses ya, yang jalur pendidikan dengan jalur bukan pendidikan, mereka pasti memilih jalur bukan pendidikan. Malah saya pernah menemukan, Pak, ada nggak jalan kita sukses tanpa kita sekolah? Itu pernah saya temukan. Itu bagaimana saya jawab? Jadi kalau sering-sering kita bercerita hal yang demikian, mereka akan sangat mengerti. Jadi intinya kita pintar-pintarlah memberi motivasi kepada siswa, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, supaya mereka terbangkit untuk bisa melanjutkan keinginan mencapai cita-cita yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil belajar Pancasila, ya. Tadi sudah sempat saya bahas profil belajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini definisinya, semua tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Namun walaupun demikian, dari keempat poin lain itu semuanya include ke bertahan hidup. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Adapun kasih sayang penciptaan. Yang kedua kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya kita bisa menerapkan di pola pekerjaan kita. Misalnya kan kita
kebiasaan mengajar selalu dengan metode ataupun metode yang monoton lah. Ya. Jadi kita harus melihat kebutuhan apa yang ada pada diri si anak. Kalau misalnya di ruang kelas kita ada satu anak, dia belajarnya membutuhkan kesenangan. Berarti kita sekurang-kurangnya kita harus mencari cara menerapkan metode dengan cara bermain game supaya dia bisa kebutuhannya terpenuhi. Ya, misalnya kalau guru bahasa Inggris ya, ini mohon maaf, contohnya guru bahasa Inggris dan siswa kita dari 30 orang misalnya ada 2 orang yang kebutuhannya kesenangan. Berarti kita harus mengajar sesuai dengan kebutuhannya. Setidaknya buatlah game karikatur ataupun game musik yang di dalamnya mengandung pembelajaran tentang materi yang akan kita bahas. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ya, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebebasan. Itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, ini kebutuhan seorang pemimpin. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ataupun cinta. Penjelasannya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang keempat, penguasaan. Ini penjelasannya keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Biasa karakter yang seperti ini agak susah sedikit dikatakan. Ya. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu ada 2, ya. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Nah, untuk motivasi eksternal di sini biasanya tujuan mereka adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kalau kita aplikasikan ke siswa, misalnya dia bersekolah hanya untuk mencari ijazah, itu motivasinya bukan motivasi internal. Ya. Yang kedua, keinginannya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu siswa sekolah hanya mengharap jajan dari orang tua, itu motivasinya dari motivasi eksternal, ya, bukan keinginan dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, motivasi internal di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya siswa yang memiliki motivasi internal, dia memiliki cita-cita yang jelas, ya. Jadi cita-citanya dia usaha supaya selaras dengan capaian tujuan yang ingin dia raih ketika dia belajar, ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru serta dengan contoh penerapannya. Yang pertama, penghubung. Ini indikatornya adalah guru menerapkan posisi penghubung, biasanya akan berkata selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Yang kedua, posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Ya. Saya sangat menarik dengan posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Ya. Ini guru tersebut pasti memiliki kemampuan mensugesti siswanya dengan kelembutan,
dan kepintaran dia mengolah kosakatanya. Ya, jadi indikatornya yang sering kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian sendiri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi guru tersebut memiliki kemampuan sugesti yang sangat luar biasa, baik itu dari berbahasa maupun dari guru tersebut. Ya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini indikatornya, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu kan bahasa sebagai teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, untuk posisi teman ini mungkin si siswa hanya mendengar beberapa sosok saja. Ya, mereka sama ibu tersebut, biarin aja lah di ruang kelas, kita di luar saja. Misalnya ada nama guru, misalnya saya sebut nama guru Nisa ataupun Ibu Misra. Ibu itu kan pintar mengajar, artinya beliau pintar berteman dengan siswa. Jadi siswa tersebut selalu hadir tepat waktu ketika ibu tersebut mengajar di ruang kelasnya. Namun berbeda dengan ketika guru lain masuk ke ruang siswa tersebut. Ya, yang keempat, sebagai pemantau. Ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu yang sering dilakukan oleh guru yang posisi kontrolnya pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini mungkin kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh guru yang menempati posisinya sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh video penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghubung ya. Ini coba kita perhatikan bersama-sama. Puji. Oh. Bukan ada dong. Jeda. Baik Bapak ini tidak ada suaranya. Kita perhatikan teksnya saja. Bagaimana kalau posisi kita sebagai guru, ya. Di sini nanti di akhir video ada tujuannya. Posisi pemukul biasa menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, pakai yang membentak. Biasa memandang, biasa menghabisi. Nah, sekarang ini dampak posisi pemukul. Biasanya murid menjadi penendang, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Nah, di sini posisi pembuat merasa bersalah. Sekarang kita lihat skenario apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Ya. Naren, nah rasanya kamu kenapa terlambat lagi?
bahasanya dengan bahasa lembut ya gunakan. Senang ya kamu bikin ibu susah. Intinya nanti kalau kamu sering terlambat, ibu disangka tidak bisa membina kamu. Dari gaya berbicara ibu tersebut, berarti kosakatanya bisa mensugesti siswa tersebut. Ya. Nah, pada posisi kontrol perempuan merasa bersalah, itu gurunya suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya bisa membuat murid itu bersalah. Guru akan menanyakan hal-hal yang merasa keyakinannya tidak dilaksanakan oleh siswa atau oleh murid. Kemudian dampaknya membuat diri murid merasa bersalah dan rendah diri, bisa menarik diri dari lingkungan yang tidak baik untuk diri siswa tersebut. Nah, posisi yang ketiga sebagai teman ya. Nah, kita perhatikan teksnya saja ya. Berarti kata yang digunakan ada kata sayang. Terus sebagai teman, ya. Gaya siswa menjawab pertanyaan itu juga terlihat sebagai teman, ya. Di ujungnya demi ibu, itu kan kata-kata yang sering digunakan oleh seseorang ataupun dalam hubungan pertemanan ya. Nah, sekarang di sini kita perhatikan posisi teman, suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru tersebut. Identitas kita adalah identitas yang sukses. Namun harus diingat dampak posisi guru sebagai teman tetap ada. Yang pertama, murid akan bergantung pada satu guru tersebut. Yang kedua, murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Dia berharap, artinya dia pasti memiliki tempat untuk muncul lah, ya. Nah, sekarang yang keempat, posisi sebagai pemantau. Oke, jalan. 25. Pak John, naik. Ini posisi pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif ataupun berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian ada dampaknya. Dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya siswa itu mandiri.
Yang terakhir posisi sebagai manajer, ini kita lewati saja, kita lihat nilai dan dampaknya saja. Nah, posisi manajer suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, kira-kira apakah ada dampaknya, kita perhatikan. Nah, dampak posisi manajer, murid mandiri. Berarti dampaknya positif, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Berarti dampak dari posisi guru sebagai manajer, outputnya positif. Ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini, kita sebagai berada di posisi yang nomor berapa? Teman dan pemantau ya. Kalau saya pribadi, selama menjadi guru saya baru berada di posisi penghubung dan pemantau. Ya. Penghubung dan pemantau. Mungkin masih sangat suka ketika guru berbuat, siswa berbuat salah, pasti ujung-ujungnya hukuman. Kita tidak mau tahu apakah itu konsekuensi sanksi atau hukuman. Kalau hukuman dia bersifat fisik ya, kalau sanksi mungkin bersifat mandiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dengan motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil yang kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil kontrol diri. Nah, ini kita baca beberapa saja ya Bapak Ibu. Misalnya motivasi guru berbuat, itu kita yang posisinya sebagai menghukum, itu bahasanya pasti menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau posisi kita sebagai membuat orang merasa bersalah, itu bahasa kita adalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemampuan sugesti kita dibutuhkan di sana. Ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ini melibatkan alasan-alasan untuk muridnya. Berarti alasan demikian mungkin pernah dia lihat atau kadang pernah dia alami. Ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia hanya sekedar menghitung dan mengukur. Ya. Ini biasanya kalau pemantau biasanya dimiliki oleh BPK. Ataupun guru yang memiliki jalur wakil bidang siswaan. Ya. Kemudian sebagai manajer, dia pasti menyelesaikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif. Nah, kita ambil yang terakhir, motivasi yang dampak pada murid. Ini yang lain mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kalau dampak pada murid sebagai penghukum, itu mengurangi kesalahan. Ini siswanya tentu dia akan mengalami hukuman yang sama di hari berikutnya. Kalau posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka siswa tersebut waktunya akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dia akan lemah, tidak mandiri, ya, dan dia akan tergantung pada sosok seorang. Kalau posisi sebagai pemantau, itu menitik beratkan pada sanksi. Ketika sudah menghitung, mengukur kesalahan ataupun aturan-aturan yang sudah dilanggarnya, pokoknya pasti kita berikan sanksi. Kemudian posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer, kita
memberikan pertanyaan. Tujuannya adalah siswa tersebut bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini dalam membuat keyakinan kelas, peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah ataupun kelas itu merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini tempatnya berada di dalam ruangan kelas ya Bapak Ibu. Bukan kita sepakati dengan guru di dalam ruang guru. Nah, di sini mengapa yang digunakan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Ini kalau kita jawab, ada sebuah kasus misalnya seorang siswa ataupun seseorang ketika dia membawa sepeda motor, dia wajib memakai helm. Ya. Berarti kalau misalnya dia hanya sekedar mengingat peraturan, dia akan memakai helm ketika ada razia polisi saja di jalan raya. Ya. Tapi kalau dia meyakini di dalam hatinya bahwa saya memakai helm ketika membawa sepeda motor adalah untuk keamanan diri, ketika misalnya kita tersenggol, kita tersungkur misalnya, itu posisi kepala kita akan aman. Ya. Makanya disebut keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu disepakati, kalau peraturan itu dibuat oleh instansi. Ya. Kemudian, di sini pembentukan keyakinan kelas, kata-katanya bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya dibuat dalam pernyataan positif, kita jangan menggunakan dilarang membuang sampah. Ya. Kita ubah dengan cara menjaga kebersihan. Kan maksudnya dari kata menjaga kebersihan itu siswa berpikir caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian kata-katanya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini triknya tergantung kita ya Bapak Ibu. Baik itu dengan menggunakan sticky note, kita tempelkan kertas pleno di papan tulis, nanti mereka tempelkan. Misalnya dalam ruang kelas kita ada 30 siswa, itu kita seleksi. Itu pasti di kertas pleno yang kita tempel itu pasti ada 30 sticky note itu tempel. Jadi kita seleksi mana yang kata-katanya sama, ya, tujuannya sama, nanti kita ciumkan. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas ya. Menjaga kebersihan. Budayakan 5S. Jadi kira-kira 5S itu apa itu? Apa itu? Senyum, salam. Nah, aktif dalam belajar, disiplin berdoa sebelum dan sesudah belajar, mendengarkan orang lain saat berbicara, saling menghargai dan sesama teman. Nah, kemudian setika diskusi di sini ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, nanti ini mungkin bisa kita lihat video-videonya di channel YouTube. Mungkin juga bisa lihat di channel YouTube saya. Saya kemarin ada membuat skenario melibatkan 2 siswa dengan 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama kasus menyontek. Hanya karena menyontek dia memukul temannya dan menggebrak mejanya. Kasus yang kedua, siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Namun jangan melihat siswa yang ada dalam videonya, karena siswa yang dalam video saya itu siswa baik-baik, bukan siswa yang memang membuat kasus tersebut ya. Cuma di sana hanya penerapan segitiga restitusinya saja. Di sana ada penjelasan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini segitiga restitusi guru berperan sebagai manajer. Menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan
dan outputnya ataupun tujuannya adalah menghasilkan generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini video yang ada di channel YouTube saya ya. 2 video. Ini video pertama Putri Belen, yang kedua Muhammad Arif Fadilah. Memang video saya harus satu cewek satu cowok ya. Jadi kesimpulan yang saya buat di sini, perubahan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan yang diajar Dewan Darah dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi manusia yang dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik kita sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer yang sangat ideal untuk diterapkan bagi peserta didik. Nah, kira-kira inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 2 murid dari Bapak Ibu yang ada ingin bertanya, silakan. Pak, saya minta ini Pak, karena Bapak sudah menjelaskan tentang restitusi Pak ya. Ada segitiga yang tadi menjelaskan tentang restitusi Pak. Jadi saya kepingin tahu makna sendiri itu restitusi itu apa Pak? Itu aja. Karena tadi saya nonton video dari Bu Misra, terakhirnya dapat saya lihat itu bahwa restitusi itulah pembayaran sanksi kan. Kita harus menebus atas kesalahan kan. Ada contohnya tadi kita anak SMA itu melabrak kawannya itu ya, atau memukulnya, terakhirnya dia kan ada kata-kata saya akan ganti rugi, bisa akan gantikan buku yang dikurangi itu kan. Jadi saya mau penjelasan dari Bapak, makna restitusi itu apa sebenarnya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Suryati. Kalau yang saya tahu, segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Artinya dia akan membuang rasa yang buruk di pikirannya, misalnya ingin membalas, ke rasa ingin meminta maaf ya. Makanya di sini di segitiga restitusi kan ada 3, menstabilkan identitas. Yang pertama kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Ya. Yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Apa bahasanya? Memang itu kesalahan yang kita lakukan adalah manusiawi. Kita tidak boleh menyalahkan hal yang dilakukan sesuatu tersebut. Ya, kita harus validasi dulu dengan bahasa kesalahan yang kita lakukan memang manusiawi. Kan manusia selalu buat salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Ketika kamu sudah melakukan kesalahan atau menabrak meja, itu kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar sesuai dengan kesepakatan di kelas kita? Itu kan kesepakatan di dalam ruang kelas kita pasti ada menulis menghormati sesama teman. Ya. Tapi karena kita mendobrak meja, menarik kerah baju dia, itu kan kita tidak menghormati sesama teman. Restitusi itu outputnya bukan hukuman, bukan. Segitiga restitusi tersebut adalah menyelesaikan masalah yang gagal, identitas yang gagal, maksudnya masalah yang dia lakukan salah, ke identitas yang sukses. Artinya mencari solusi yang sebenarnya. Jangan terjadi dendam nanti di ujungnya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih buat Ibu Suryati. Mungkin ini saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya akhiri dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jadi karena hari ini pertemuan ke selanjutnya, jadi seperti yang arahan dari guru-guru yang lain ataupun dari ibu wakil kurikulum, sebelum kita melanjutkan pembelajaran sampai selesai, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Baik, sebelumnya tolong disiapkan video. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sesuai dengan kesepakatan ini kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat bersama-sama dan kita sepakati dan kita yakinkan kalau misalnya ada pelanggaran ini akan ada konsekuensinya ataupun sanksi. Baik, sekarang kesepakatan kita bersama kira-kira untuk kesepakatan kelas yang pertama apa kita buat? Yang pertama, kalau misalnya kita buat menjaga kebersihan kelas, boleh? Selanjutnya yang kedua, kira-kira apa lagi? Dari kalian sekarang, siapa yang mau ke depan? Cukup, silakan. Melakukan tugas piket sesuai dengan jadwal. Oke, berarti ini sinkron dengan nomor 1 ya. Tugas piket tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, ada yang mau melanjutkan? Yang jawab. Ini boleh dituliskan di selembaran kertas, bawa ke papan tulis, boleh. Baik, yang ketiga, dilarang bermain ataupun membuka HP saat pembelajaran berlangsung kecuali telah diizinkan. Oke? Sepakat ya nomor 3? Nah, sekarang selanjutnya masih ada lagi. Silakan tinggal Aulia.
Ini nomor 4, menjaga kesopanan dan tata krama. Jadi di sini kalau misalnya Bapak tulis karakter yang ingin diwujudkan, yang pertama adalah disiplin, kemudian jujur dan mandiri. Baik, kira-kira untuk kesepakatan selanjutnya yang nomor 5, masih ada yang mau maju? Oke, silakan. Mementingkan baik, yang nomor 5 mementingkan kepentingan bersama. Berarti di sini nanti keluar lagi kesepakatan yang lain. Nomor 6, menghormati pendapat kawan. Kalau misalnya nanti ada kawan yang berpendapat, itu dilarang merespon atau menanggapi pendapat kawan kecuali diizinkan oleh guru. Ya. Kemudian yang terakhir, tunjuk tangan ketika ingin bertanya ataupun garis mereng berpendapat. Ada yang lain? Apakah ini kita kesepakati atau ada tambahan lagi yang terakhir? Masih ada yang lain? Nah, ini yang paling penting. Dilarang makan ataupun minum saat pembelajaran berlangsung. Ya, ini sekarang kita sepakati. Apakah boleh kesepakatan kelas ini yang kita buat praktek di kelas 21 ini. Kita sepakati ya. Berarti sekarang siapapun yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ini, nanti akan ada sanksi ataupun konsekuensi yang Bapak kasih. Misalnya, sanksi yang pertama yang mungkin bisa dibuat. Yang pertama, setor ayat pendek. Yang kedua, baris di depan kelas selama pembelajaran ataupun selama 15 menit. Selama 15 menit. Ada sanksi yang lain? Ada? Cukup? Sekarang sudah kita sepakati sanksi ini berlaku bagi siswa ataupun siswi yang melanggar kesepakatan kelas. Ini Bapak kuatkan ataupun Bapak ulang kesepakatan kelas yang kita buat nomor 1. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Nomor 2, melakukan tugas piket sesuai dengan jadwal. Sepakat? Nomor 3, dilarang bermain ataupun membuka HP di saat pembelajaran berlangsung kecuali telah diizinkan. Sepakat? Untuk poin nomor 3, selain Bapak buat pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz ataupun menggunakan website Kahoot ataupun Mentimeter, ini dilarang membuka HP selama pembelajaran.
kecuali telah Bapak izinkan. Sekurang-kurangnya Bapak izinkan menggunakan kalkulator. Kemudian yang keempat, menjaga kesopanan dan tata krama. Ini di sini karakter yang ingin kita wujudkan yang pertama adalah disiplin, jangan telat masuk. Kemudian jujur dan mandiri. Jangan korbannya saja minta ke bawah. Ya. Kemudian yang nomor 5, mementingkan kepentingan bersama. Sepakat? Sepakat. Yang keenam, menghormati pendapat kawan. Ketika kawan sedang berpendapat ataupun berbicara tentang materi pembelajaran, kita dilarang untuk berbicara. Artinya menghormati pendapat kawan dengan cara mendengarkan dengan seksama. Sepakat? Yang ketujuh, tunjuk tangan, ataupun kalau di pembelajaran menggunakan Zoom namanya raise hand. Betul ya? Raise hand ketika ingin bertanya ataupun berpendapat. Jangan nanti Bapak lagi mengajar, Pak, jangan. Tapi tunjuk tangan kemudian minta izin. Itu kesempatan kita yang nomor 5. Kemudian yang terakhir, dilarang makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Sepakat? Sepakat. Mungkin untuk poin nomor 8 ini, kalaupun ada yang ingin makan atau minum, minta izin dan boleh keluar. Baiklah, sekarang kesempatan ini kita buat paten di ruang kelas 21. Baik, sekian. Sekarang kita lanjut pembelajaran ke